Imam Unyil akhirnya keluar dari sarangnya. Al-Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan. Dianggap ini Arab ini bau Islam ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Saya katakan orang Jawa Barat itu toleran, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Itu bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala. Berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Anda mengganti Assalamualaikum dengan Sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, ini juga fakta. Anda mengganti kata Al-Ihsan dengan welas asih. Saudara, jangan. Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut habaib? Takbir! Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam, siapin senjata yang kita punya ya. Astagfirullahaladzim, perang lagi. Enteng sekali itu mulutnya mengatakan perang. Imam Unyil akhirnya keluar dari sarangnya setelah sekian lama saya tidak menjumpai keberadaannya dan statement-statementnya. Khususnya untuk Gubernur Jawa Barat. Nah, sekarang muncul nih karena ada penggantian nama Al-Ihsan menjadi welas asih. Biasa dengan framing jahatnya, dengan framing busuknya. Ya, ini bukan fitnah, ini fakta bahwa dia tidak suka Islam. Dulu juga di Purwakarta membuat berhala, sampai sekarang tuh ada. Berubah kota santri menjadi kota berhala. Mulai ini. Enggak dikira masyarakat itu ya, umat Islam itu masih akan terbodohi dengan statement-statement macam itu. Umat Islam Jawa Barat khususnya masih akan terprovokasi dengan kalimat-kalimat itu. Saya tegaskan ya, Pak Rizik, Imam Unyil ya, masyarakat Jawa Barat sudah tidak akan lagi terprovokasi oleh narasi-narasi sampah Anda. Kita ingat, Anda dengan terang-terangan menghina bahasa kita, orang Sunda, Sampurasun, dikatakan campur racun. Betapa di pandangan Anda, bahasa Sunda tidak ada nilainya. Bahkan Anda hina, Anda injek-injek. Sekarang, nama Al-Ihsan diganti oleh gubernur, ya, oleh welas asih. Yang kalau kita cek maknanya juga memiliki arti yang sama. Al-Ihsan artinya kebaikan, welas asih itu artinya kasih sayang, Rahman Rahim, sama aja lah, poinnya baik ya, cuma biar gampang dipahami aja pakai bahasa daerah dan tidak buruk secara pandangan nilai dari umat Islam ya. Coba kita cek nih provokasi Pak Rizik ini. Al-Ihsan. Nah, saya mau tanya, bagus gak itu nama? Bagus, tapi ada yang gerah. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama welas asih, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru, namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan. Saudara, kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat, kok diganti dari Al-Ihsan ke welas asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan. Dianggap ini Arab ini bau Islam ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Padahal Ihsan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Iman, Islam, Ihsan itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Saudara, tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles. Ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu. Siapa bilang ganti nama itu enggak berimbas? Ganti nama itu berat. Karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti pelangnya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi, sertifikatnya juga diperbaiki. Itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi. Itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah. Nama Al-Ihsan diganti, kecuali kalau namanya jelek. Saudara, wah ini namanya jelek nih. Umpamanya rumah sakit apa? Rumah sakit cebok umpamanya. Nah, ini kan jelek namanya. Ganti sama rumah sakit welas asih. Saya mau tanya, rumah sakit Al-Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti welas asih ya, kawan? Nah, jadi ada aroma, nggak suka yang berbau Arab, berbau Islam. Nah, ini kita jauhkan. Sikap rasis semacam ini haram buat umat Islam ya, kawan. Haram. Karena memang beberapa waktu yang lalu sang gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang, yang leluhurnya bukan leluhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya leluhur sendiri, yang leluhurnya jauh lebih mulia daripada leluhur-leluhur yang menyebarkan agama Islam.
Ini ngawur ini saudara. Nah, jadi dia benci dengan Islam, dengan Arab, saudara, sehingga menumbuhkan sikap rasis. Dan saat ini dia kadang-kadang ceramah di mana-mana, saya difitnah, katanya saya benci Islam, saya difitnah, saya dilawan, katanya saya begini begitu. Bukan difitnah, fakta. Anda merubah Purwakarta dari kota santri jadi kota berhala. Berhalanya masih ada sampai sekarang. Nah, fakta. Anda mengganti assalamualaikum dengan sampurasun, bukan fitnah, fakta. Nah, ini juga fakta. Anda mau ganti kata ihsan dengan welas asih, saudara. Jangan apa namanya, jangan kelewatan. Jangan nanti di Bandung ada juga rumah sakit Hasan Sadikin, diganti juga lagi nanti. Nah, itu kan Hasan kan juga bahasa Arab, Sadikin bahasa Arab. Itu kan nama tokoh Jawa Barat dulu. Hasan Sadikin itu dulu nama tokoh besar di Jawa Barat, diabadikan namanya jadi rumah sakit, saudara. Nah, terus bagaimana? Terus sekarang nanti kamar jenazah mau diganti jadi kamar layah begitu. Atau kamar bangke. Astagfirullahaladzim. Jenazah bahasa Arab, saudara. Jadi nggak usah menanamkan atau mengaplikasikan dalam kehidupannya kebencian, sikap rasis, fasis terhadap sesuatu yang berbau Islam. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya, kawan. Nah, jadi silakan bikin rumah sakit yang banyak. Yang satu nama rumah sakit Pulas Asih, yang satu rumah sakit apalah, dikasih nama, silakan. Yang sudah ada bantuan umat, duit dari umat, nggak usah dikutak-katik. Karena ganti nama aja, jangan kita bicara rumah sakit ini MS nih. Kalau besok ganti nama, ya berarti kan lambangnya ganti. Berarti tulisan-tulisan MS-nya diganti. Berarti buku-buku yang dicetak di MS, kertas-kertas, surat-surat semua diganti. Itu biaya, saudara, bukan enggak. Nah, begitu akte notarisnya juga mau nggak mau diurus, dirubah lagi tuh. Jangan, perubahan nggak gampang, perubahan yang nggak perlu ya, Wak. Nah, itu yang kita mau sampaikan ya, Wak. Jadi sekali lagi stop sikap rasis, saudara. Oke. Kemana-mana kan pembahasannya rasis lah, membenci istilah-istilah Arab lah, membenci agama Islam lah. Nah, itu giringan opininya, saudara ya. Hati-hati jangan terjebak. Itu giringan opininya. Karena yang bisa dilawan, yang bisa dipermeningkan kepada publik hanya itu dari KDM. Ya. Tapi ya sayang seribu sayang, sekali lagi masyarakat Jawa Barat itu sudah tidak sebodoh dulu mungkin. Dulu kan masih banyak yang mengimam besarkan dia. Sekarang minoritas. Begitu. Jadi kan sama-sama baik nih Pak Rizik ya. Al Ihsan baik, tidak ada yang mengatakan jelek Al Ihsan tuh. Welas Asih baik. Al Ihsan pakai bahasa Arab, Welas Asih pakai bahasa Sunda. Bukan berarti ketika ini mengganti huruf Arab menjadi bahasa Sunda itu kita benci Islam. Konklusinya nggak seperti itu, ya. Kita kan bukan berarti, sekali lagi nih, ini harus ditekankan, bukan berarti ketika ada bahasa Arab lalu diganti dengan bahasa daerah itu bukan berarti kita membenci Islam. Catat baik-baik. Arab itu bukan Islam. Islam itu bukan Arab. Arab itu, bahasa Arab itu produk kebudayaan, ya. Agama Islam itu produk Allah yang diturunkan kebetulan kepada Nabi Muhammad yang kebetulan orang Arab. Begitu. Jadi beda antara agama produk Allah dengan bahasa Arab produk budaya. Jadi kalau misal ada orang yang membenci Arab bukan berarti benci Islam. Misal ada orang yang kurang suka dengan bahasa Arab bukan berarti kurang suka dengan Islam. Jadi begitu ya. Tapi satu kali lagi masyarakat Jawa Barat itu tidak sebodoh dulu lah. Mau apapun narasi yang kemudian Anda tawarkan ke publik, itu saya yakin akan ditolak mentah-mentah. Mungkin akan jadi bahan tertawaan. Karena kita tahu maksud dan tujuan Anda, kemana arahnya. Dari dulu mungkin Kang Rizik ini ngintip-ngintip nih, mana yang kita bisa masuk untuk menghajar orang ini nih, menghantam orang ini nih. Sekarang Al Ihsan dengan diganti dengan Welas Asih ini nih, waktunya kita masuk. Dari dulu mungkin lagi lihat-lihat celah. Karena dari dulu nih Bang Rizik tuh benar-benar luar biasa kepada KDM. Dan satu lagi Pak Rizik, jangan ngomong-ngomong rasis kayak gitu. Kalau kita mau buka, ya dari kalangan Anda banyak yang rasis, Pak. Sampai ada, mohon maaf nih, dari kalangan Anda yang mengatakan kepada kita nih, warga Nusantara nih, ya, bibir tembem, pipi tembem, bibir tebel, mata belo, hidung pesek, persis kayak celengan Semarang. Itu ada dari kalangan Pak Rizik itu yang ngomong demikian. Jadi jangan ngomong-ngomong rasis. Ya hanya karena mengganti nama Al Ihsan menjadi Welas Asih lalu Anda katakan ini orang rasis. Bukan begitu poinnya. Begitu ya. Itulah masyarakat bisa menyimpulkan apa maksud dan tujuan Pak Rizik ngomong demikian. Dan saya yakin masyarakat Jawa Barat tidak akan terprovokasi. Umumnya umat Islam di Indonesia tidak akan terprovokasi. Begitu Imam Unyil. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan.
Jadi ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Robito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus dijebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir. Saya sampaikan ke itu, ayo kapan kalian mau culik saya, ya serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari laknat yang merusak NKRI kita. Astagfirullahaladzim. Perang lagi, perang lagi, perang lagi, perang lagi, perang lagi. Enteng sekali itu mulutnya mengatakan perang, 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 perang. Astagfirullah. Jika memang terjadinya perang, yang akan dirugikan siapa? Ya tentu saja warga pribumi. Dalam hal ini khususnya warga Jawa Barat. Kenapa bisa dirugikan warga Jawa Barat jika memang terjadi perang? Karena yang bersangkutan ini tinggal di wilayah Jawa Barat. Dikit-dikit perang, dikit-dikit perang. Dulu dia ingin memerangi Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy Mulyadi dituduh musri. Sekarang dia ingin perang lagi dan menantang Gus Muhammad Pleret karena Gus Muhammad Pleret mengkritisi usulan dari pihak dari kelompok Ba'alwi yang mengusulkan salah satu dari kelompoknya supaya dijadikan pahlawan nasional. Nah, dalam hal ini Gus Muhammad Pleret menurut pandangannya, menurut perspektifnya, jika yang diusulkan dari Ba'alwi ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, gara-gara hal inilah timbullah gejolak dari kelompok habaib ini, dan puncak-puncaknya yaitu pernyataan dari Pak Rizik Syihab yang menantang perang. Dia akan mengajak seluruh umat Islam untuk berperang. Nah, Kang Deddy Mulyadi pun memberikan pernyataan sikapnya dalam beberapa pidatonya jika akhir-akhir ini yang menjadi pemicu konflik antar agama, bahkan ini antar agama Islam di Jawa Barat khususnya, Kang Deddy Mulyadi memberikan apa sih yang membuat umat Islam khususnya di Jawa Barat terpecah belah selama ini. Baik, mari kita saksikan sama-sama pidato dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Sungguhnya orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama. Yang menjadi problem adalah adanya kekuatan politik yang seringkali mengkapitalisasi isu agama menjadi bagian dari elektoral. Untuk itu, kalau ingin merukunkan orang Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu, kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Nah, hal kaum seperti migran itu diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem kita. Kalau ingin mengembalikan Jawa Barat menjadi provinsi yang gemah ripah repeh rapi, silih asa, silih asi, silih asus, dan silih pikanya A, hentikan berbagai politisasi agama, baik internal agama maupun eksternal agama. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghardik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain, dan dibiarkan oleh negara. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan di marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mikirnya gedean. Suatu saat Anda akan, negara akan kehilangan dua. Kenapa? Pemimpinnya kalah pengaruh oleh mereka. Ini pengalaman, karena pengalaman itulah yang membawa saya hari ini perihnya hidup saya alami. Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di situ. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Nah teman-teman, itu dia tadi pidato dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Tadi kita bisa melihat ya, apa sih yang menyebabkan wilayah Jawa Barat ini yang tadinya terkenal dengan provinsi religius, tetapi selalu ada aja gejolak ataupun konflik antar agama. Itu disebabkan oleh salah satunya adalah kaum migran.
kaum migran ini adalah orang dari luar negeri yang datang dan menetap di Jawa Barat, wilayah Jawa Barat khususnya. Nah, itu yang menyebabkan salah satu faktor penyebab adanya sering terjadinya konflik antar agama, bahkan dengan sesama agama Islam itu sendiri. Sebagai contoh, di mana ada beberapa kelompok yang dikatakan imigran dari Yaman ya, sering sekali menuduh orang, memponis orang, dan sering sekali mengkafirkan orang tanpa sebab. Ini kan aneh, mereka enteng sekali itu mulutnya mengkafir-kafirkan orang, menuduh orang musyrik. Dalam hal ini kan kita bisa melihat ya kejadian di beberapa waktu yang lalu, Pak Deddy Mulyadi di demo habis-habisan atas dengan alasan katanya pembuat patung, pembuat berhala. Padahal kita tahu sendiri ya, Kang Deddy Mulyadi itu membuat patung bukan untuk disembah. Ya teman-teman semua khususnya warga Jawa Barat, ini seluruh warga Indonesia, jangan mudah terhasut dengan pitnahan-pitnahan, dengan isu-isu yang mengatakan katanya Kang Deddy Mulyadi musyrik. Tidak ada buktinya ya jika memang Kang Deddy Mulyadi musyrik ya. Itu Kang Deddy Mulyadi membuat patung hanya untuk kesenian, hanya untuk sebagai ikon Kabupaten Purwakarta waktu itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan ketuhanan, dengan musyrik. Karena kita juga kan tidak pernah melihat Kang Deddy Mulyadi menyembah patung. Jadi itu kereta kencana, patung itu hanya bentuk penghormatan, bukan untuk disembah. Kita kembali lagi ke pembahasan ajakan perang yang dilontarkan oleh pentolan FPI Pak Rizik Syihab, yang memang mendesak Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia supaya memerintahkan Kapolri dan juga Panglima TNI menangkap Gus Fuad Pleret yang katanya telah menghina salah satu Habib dari kelompok Bang Alwi ini. Nah, memang Gus Fuad Pleret mengkritisi masalah pengusulan pahlawan yang dilakukan oleh kelompok Bang Alwi. Jadi kelompok Bang Alwi ini mengusulkan salah satu dari kelompok dia untuk dijadikan pahlawan nasional. Saya nggak tahu namanya guru tua ya kalau nggak salah namanya. Nah, itu diusulkan supaya menjadi pahlawan nasional. Itu kemudian dikritisi oleh Gus Fuad Pleret, bukan Gus Fuad Pleret ya, Kiai Haji Madudin, banyak juga ulama-ulama yang lain yang mengkritisi pengusulan ataupun pengajuan menjadi pahlawan nasional dari kelompok Bang Alwi ini tidak tepat. Karena salah satunya ini adalah haruslah merupakan pribumi asli Indonesia. Sedangkan menurut Gus Fuad Pleret ini dari kelompok Habaib ini tidak layak. Pertama adalah mereka bukan asli pribumi Indonesia. Jadi dari peraturan satu aja dia udah gugur. Dan yang kedua, yang diusulkan ini, yang bersangkutan ini tidak pernah ikut berjuang. Jadi dari dua syarat ini saja udah jelas-jelas menggugurkan pengusulan dari pahlawan nasional dari kelompok Bang Alwi ini. Ini sebenarnya pengusulan ini sudah lama sekali ya, dari 2000 berapa. Bukan cuma ini aja. Jadi kelompok Bang Alwi ini sering sekali mengusulkan dari kelompoknya untuk dijadikan pahlawan nasional, tetapi selalu ditolak. Ya karena itu, mereka ini kan bukan asli warga pribumi Indonesia, jadi tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian polemik ini memang sudah berlarut-larut ya, sudah 3 tahun ke belakang ya, kurang lebih 3 tahunan. Bermula dari masalah nasab, karena dirungkatkan oleh Kiai Haji Madudin bahwa selama ini mereka ini mengakui nasab ini adalah nasab palsu. Mereka terputus nasabnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya mengaku-ngaku saja. Untuk apa ya? Untuk memperkaya diri sendiri. Karena selama 3 tahun ini, tesis ataupun penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin ini tidak terbantahkan oleh pihak Bang Alwi itu sendiri. Jadi kan ini sudah jelas. Ini sebenarnya masalah sudah akil ini. Ini waktunya memang pemerintah harus turun tangan, di mana jika memang terjadinya perang, ini kan tentu saja sangat mengerikan, khususnya bagi warga Jawa Barat, karena yang kedua bersangkutan ini berada di wilayah Jawa Barat, jadi akan sangat dirugikan. Jadi warga Jawa Barat akan menjadi korban. Dan yang menjadi korban itu pasti pribumi. Kenapa saya bilang pribumi? Ya kita tahu tadi dalam cuplikan videonya ya. Pak Rizik Syihab mengatakan saya akan ajak umat Islam, saya akan ajak semua ormas Islam untuk berperang. Nah berarti kan umat Islam ini banyak juga kan pribumi, ormas Islam itu pribumi juga, jadi diajak. Nah itu bahkan tadi dia mengatakan harus menyiapkan golok, katanya sewaktu-waktu saya memberikan komando. Astagfirullahaladzim, mudah sekali, enteng sekali ya mengucapkan kata-kata perang ini. Setiap ada orang yang tidak sejalan dan tidak sepemikiran dengan kelompok Bang Alwi, pasti diajak perang sama dia ini. Aneh, Jokowi diajak perang, Jokowi dipitnah habis-habisan, Kang Deddy Mulyadi dipitnah habis-habisan, diajak perang, digulingkan. Ini lagi, diajak perang juga, diajak perang juga. Kalau untuk di Afghanistan, di Irak, di Suriah, bolehlah mengajak perang-perang seperti itu. Negara-negara yang saya sebutkan tadi, hancurnya kenapa? Mereka padahal agamanya cuma satu, tapi hancur. Gara-gara ambisi, gara-gara itu perang saudara antara sesama umat muslim, mereka berperang. Sesama saudara mereka berperang. Saking entengnya mengucapkan perang. Nah, jadi saya meminta kepada teman-teman semua nih, kepada yang melihat video ini, janganlah kita mudah terhasut, janganlah mudah kita terbawa arus dengan apa-apa yang dikatakan, walaupun yang mengatakan itu adalah katanya seorang ulama. Kalau memang itu akan merugikan diri kita sendiri, apalagi merugikan orang banyak, ngapain sih ikut-ikut perang? Ngapain sih mengajak-ngajak orang, mengajak-ngajak umat untuk berperang? Ini Indonesia, bukan Afghanistan, bukan Suriah, bukan Irak. Jadi jangan jadikan Indonesia seperti negara yang saya sebutkan tadi. Jangan. Tentu saja dari segi budayanya pun berbeda. Jadi kita jangan mudah terhasut. Kita tentu saja harus mencintai tanah air kita. Dan pribumi tentu saja pasti paling utama. Kita jangan mau dibodoh-bodohin oleh pendatang. Seperti yang dari Kang Deddy Mulyadi katakan dalam pidatonya, adanya kaum migran ini yang menyebabkan polemik masalah agama ini tidak selesai-selesai, khususnya di Jawa Barat. Karena kedua belah pihak
saling ngotot. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman dengan ajakan perang yang dilontarkan oleh Pak Rizik Syihab? Apakah setuju atau tidak nih? Kalau saya pribadi sih tidak setuju. Buat apa? Ngapain perang? Kita udah damai-damai seperti ini kok. Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar.